Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 60 tahun 2021. Berdasarkan Inmendagri ini, PPKM di wilayah Jawa Bali akan diperpanjang hingga tanggal 29 November dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri, yaitu PPDN, mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Satgas Penanganan COVID-19, yaitu Surat Edaran nomor 21 tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi. Surat edaran ini berlaku untuk seluruh level PPKM. Selanjutnya, Inmendagri nomor 60 tahun 2021 juga mengatur penyelenggaraan kompetisi Borobudur Marathon yang akan diselenggarakan di Kabupaten Magelang tanggal 27 sampai dengan 28 November 2021. Kompetisi ini akan menerapkan sistem bubble to bubble. Dengan menggunakan sistem bubble to bubble, maka seluruh partisipan seperti peserta, official, kru media, dan staf pendukung hanya beraktivitas di hotel, tempat latihan, dan lokasi kompetisi serta transportasi yang sudah dipersiapkan. Selain itu, seluruh pihak yang berada di dalam bubble ini juga sudah steril, yaitu telah memperoleh vaksin dosis pertama, memiliki hasil negatif tes PCR H-2, dan juga mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Seluruh partisipan seperti peserta, official, kru media, dan staf pendukung juga akan menggunakan Peduli Lindungi untuk screening di lokasi kompetisi dan latihan. Penonton tidak diperbolehkan menonton secara langsung atau melakukan nonton bareng. Sedangkan untuk PPKM di luar Jawa Bali akan berlaku sama hingga tanggal 22 November 2021 dan akan diperbaharui penyesuaiannya pada tanggal 23 November mendatang. Pada hari ini saya akan menyampaikan perkembangan COVID-19 di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain serta perkembangan di tingkat nasional. Sepanjang pandemi COVID-19, terdapat beberapa kali kenaikan kasus COVID-19 di berbagai negara di dunia. Tentunya, perkembangan di setiap negara dapat berbeda karena karakteristik dan pola pengendalian COVID-19 di negara tersebut. Hingga bulan Juli 2021, jumlah negara yang mengalami lonjakan kasus perlahan menurun sejak periode libur Natal 2020. Dan tahun baru 2021. Pada periode tersebut, sebanyak 8 negara mengalami lonjakan kasus termasuk Indonesia. Negara-negara tersebut antara lain Amerika Serikat, Inggris, Hungaria, Ukraina, Jerman, Kanada, Rusia, dan Indonesia. Selanjutnya, kasus mengalami penurunan dan di bulan Maret terdapat 5 negara yang mengalami lonjakan kasus, yaitu Hungaria, Italia, Ukraina, Finlandia, dan Filipina. Pada bulan Juli 2021, meskipun Indonesia mengalami lonjakan kasus yang sangat tinggi, ternyata di tingkat dunia setidaknya hanya 3 negara yang mengalami lonjakan kasus, yaitu Inggris, Rusia, dan Indonesia. Namun ketika kasus di Indonesia mulai mengalami penurunan, justru di berbagai negara di dunia mengalami lonjakan kasus. Di bulan Agustus dan September, setidaknya ada 6 negara yang mengalami kenaikan, termasuk negara tetangga di Asia Tenggara. Negara-negara tersebut adalah Inggris, Finlandia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Jepang. Saat ini, jumlah negara yang mengalami lonjakan kasus lebih banyak daripada saat periode akhir tahun 2020 lalu. Jika pada tahun lalu setidaknya ada 8 negara pada bulan Oktober-November, tahun ini terdapat 9 negara yang mengalami lonjakan kasus. 9 negara tersebut adalah Hungaria, Inggris, Singapura, Ukraina, Jerman, Rusia, Italia, Finlandia, dan Australia.
Meskipun kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami penurunan, adanya lonjakan kasus di beberapa negara yang terus bertambah saat ini harus menjadi perhatian agar kita tidak lengah. Bahkan negara-negara tersebut sebelumnya tidak pernah mengalami lonjakan kasus selama pandemi, seperti Australia, Singapura, dan Jepang. Untuk itu, penting bagi kita untuk terus menerapkan prinsip kehati-hatian agar kita tidak ikut mengalami lonjakan kasus kembali seperti negara-negara yang saya sebutkan tadi. Sedikit saja perkembangan ke arah yang tidak diinginkan perlu diwaspadai dan segera diantisipasi agar segera dilakukan langkah perbaikan. Selanjutnya, jika melihat perkembangan kasus di tingkat nasional, terdapat 29% atau 37 kabupaten kota di Jawa Bali yang kasusnya meningkat dibandingkan minggu sebelumnya. Peningkatan ini paling banyak terjadi di Jawa Tengah dengan 14 kabupaten kota, diikuti Jawa Timur 12 kabupaten kota, dan Jawa Barat 8 kabupaten kota. Adanya kenaikan kasus ini dibarengi dengan peningkatan jumlah orang yang dirawat pada 43 kabupaten kota di Jawa Bali atau sebesar 34%. Urutan terbesar kenaikan orang yang dirawat sama dengan kenaikan kasus, yaitu Jawa Tengah tertinggi dengan 14 kabupaten kota, Jawa Timur 13 kabupaten kota, dan Jawa Barat 8 kabupaten kota. Selain pada tingkat kabupaten kota, peningkatan jumlah orang yang dirawat juga terlihat pada data di Wisma Atlet. Selama seminggu terakhir, jumlah orang yang dirawat tampak meningkat secara konsisten pada rentang 248 hingga 273. Padahal sebelumnya, keterisian tempat tidur di Wisma Atlet sudah berhasil ditekan hingga 209. Di saat kasus mengalami peningkatan dan sudah semakin banyak orang dirawat, sayangnya laju vaksinasi mengalami penurunan selama 7 minggu terakhir. Penurunan ini utamanya terjadi pada vaksin merek Sinovac, yang ternyata juga tidak dibarengi dengan peningkatan vaksinasi pada vaksin merek lainnya, yaitu Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Sinovac. Oleh sebab itu, saya mohon kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera meningkatkan cakupan vaksinasi di daerahnya. Cakupan vaksin penting sebagai modal menghadapi lonjakan kasus yang mulai terjadi dan harus diupayakan tercapai sebelum terjadinya lonjakan ketiga. Saya juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak memilih-milih merek vaksin yang digunakan. Semua jenis vaksin yang masuk dan beredar di Indonesia sudah dipastikan keamanan, kualitas, dan efektivitasnya berdasarkan uji yang dilaksanakan oleh Badan POM dan pemantauan instansi serta organisasi profesi terkait. Selanjutnya, saya akan mencoba mengajak masyarakat memahami lebih mendalam salah satu jenis data yang umumnya digunakan untuk menganalisis situasi teraktual terkait penyebaran virus COVID-19, yaitu reproduction number. Angka ini penting untuk diperhatikan selain angka kasus, angka kematian, dan angka fatalitas untuk menjadi dasar penentuan upaya pengendalian COVID-19 yang tepat. Reproduction number atau angka reproduksi adalah rata-rata banyak orang yang terinfeksi akibat terpapar dari satu orang yang positif atau sakit. Angka ini berguna untuk menggambarkan kemampuan penyebaran suatu penyakit. Besar reproduction number akan sangat tergantung kepada karakteristik maupun lingkungan di sekitar organisme penyebab penyakit. Umumnya, setiap jenis penyakit memiliki basic reproduction number atau R0, yaitu nilai tetap kemampuan penyebaran penyakit dalam situasi tanpa disertai intervensi pencegahan tertentu. Contohnya, R0 untuk virus COVID-19 varian original dari Wuhan, yaitu 2,4 sampai dengan 2,6. Hal ini bermakna bahwa satu orang kasus positif rata-rata dapat menularkan kepada 2 sampai 3 orang lain di sekitarnya setelah melakukan interaksi. Sedangkan RT atau RT, Effective Reproduction Number, adalah angka reproduksi penyakit setelah adanya intervensi. Semakin tinggi reproduction number suatu penyakit,
maka akan semakin besar peluang jumlah kasus positif terus meningkat, begitu juga sebaliknya. Umumnya, reproduction number di atas 1 menyebabkan penambahan kasus yang berlipat atau eksponensial. Angka 1 menyebabkan penambahan kasus yang cenderung stagnan, dan angka di bawah 1 secara gradual akan menginfeksi lebih sedikit orang dan akhirnya dapat menghentikan perluasan penyakit dalam suatu kondisi tertentu layaknya epidemi, karena semakin sedikitnya jumlah kasus positif baru maupun bertambahnya jumlah kesembuhan kasus positif seiring waktu dan pengobatan yang dijalani. Penetapan besar reproduction number suatu penyakit umumnya dilakukan oleh para ilmuwan untuk menggambarkan tingkat penularan menggunakan data di lapangan, yaitu angka kematian, keterisian tempat tidur di rumah sakit, maupun besar kasus positif atau positivity rate. Berdasarkan data terkini, diketahui bahwa RT di Indonesia secara nasional meningkat dari minggu lalu sekitar 0,01 menjadi 0,96. Jika dilihat lebih mendalam, walaupun RT di seluruh pulau masih berada di bawah 1, namun angkanya di Pulau Jawa, Bali, dan Kalimantan mengalami kenaikan. Penyampaian data reproduction number diharapkan menjadi pembelajaran baru bagi pemerintah daerah untuk dapat membaca tingkat penularan COVID-19 dari aspek epidemiologis yang lebih spesifik. Ingat, untuk bisa memahami penyakit COVID-19, kita memerlukan data dan basis ilmiah untuk menghasilkan kebijakan yang efektif. Untuk itu, kita perlu lebih waspada ke depannya, apalagi kemunculan varian baru COVID-19 lainnya yang nyatanya memiliki reproduction number yang lebih tinggi perlu juga menjadi perhatian. Untuk itu, saya mengingatkan masyarakat, bukan berarti kondisi kasus yang terkendali akan tetap lestari selamanya jika dari kita sendiri tidak berusaha mempertahankannya, yaitu dengan konsisten melakukan pengendalian. Reproduction number akan sangat dinamis, tergantung seberapa baik intervensi yang kita lakukan, baik dengan protokol kesehatan 3M, upaya 3T, maupun vaksinasi. Misalnya jika kita dapat meningkatkan proteksi kepada 2 orang dengan vaksinasi dan menggalakkan disiplin protokol kesehatan, maka reproduction number dari sebelumnya sebesar 3 dapat menurun menjadi 1. Bayangkan jika kita menambah proteksi lainnya seperti menjaga jarak, menghindari kerumunan, melakukan kegiatan esensial dengan terkendali, dan menunda kegiatan luar ruang yang tidak mendesak, maka kita dapat berpartisipasi dalam menurunkan reproduction number sehingga laju infeksi menurun, begitu juga dengan angka kasus dan kematian. Kita perlu kembali mengencangkan pengendalian agar kita dapat mencegah gelombang kasus baru di tahun depan. Sebelum menutup konferensi pers hari ini, berikut adalah beberapa informasi tambahan terkait COVID-19 di Indonesia. Cakupan vaksinasi dosis kedua di tingkat nasional sudah mencapai 40% populasi di Indonesia. Capaian ini juga telah melampaui target yang ditentukan oleh WHO, dan pemerintah mengapresiasi peran serta masyarakat dalam program vaksinasi dan berkomitmen untuk terus memperluas cakupan vaksinasi dosis kedua sehingga semakin banyak masyarakat yang terlindungi dari penularan COVID-19. Bagi masyarakat yang belum menerima vaksin dosis kedua, agar dapat segera mengaksesnya, dan bagi mereka yang sudah, agar selalu mematuhi protokol kesehatan dalam segala aktivitas yang dilakukan. Demikian konferensi pers hari ini. Saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Terima kasih. Pertanyaan pertama, Prof, dari hendroberita1.com, Zubi LKBN Antara, dan Firna Antara. Indikator Google Mobility yang memantau pergerakan masyarakat di Jawa Bali menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan pada periode Nataru dan Idul Fitri tahun lalu. Padahal momen liburan panjang ini memicu peningkatan signifikan kasus COVID. Bagaimana mengantisipasi libur panjang Nataru mendatang? Baik, terima kasih Berita1.com, LKBN Antara, dan Antara.
Saat ini, pemerintah sedang membahas rincian kebijakan pengendalian COVID-19 selama periode Nataru. Pada prinsipnya, pemerintah akan tetap mendukung kegiatan masyarakat asalkan dilakukan secara terkendali. Untuk itu, akan ada penyesuaian pengaturan aktivitas masyarakat serta mobilitas yang diatur menyesuaikan data kasus dan kondisi real di lapangan. Terima kasih. Pertanyaan kedua dari hendroberita1.com. Mohon update-nya Prof. terkait data tingkat kedisiplinan penerapan protokol kesehatan di Indonesia. Terima kasih. Jadi selama 1 pekan terakhir, ini terdapat 20,37% kabupaten kota, 21,9% kecamatan, dan 22,96% desa atau kelurahan secara nasional yang melaporkan kepatuhan memakai masker kurang dari 75% total masyarakat yang terpantau. Sedangkan terkait dengan kepatuhan menjaga jarak dalam sepekan terakhir, terdapat 23,71% kabupaten kota, 23,78% kecamatan, dan 21,91% desa atau kelurahan secara nasional dengan kepatuhan kurang dari 75% total masyarakat yang terpantau. Baik di wilayah Pulau Jawa Bali dan non-Jawa Bali, tingkat kepatuhan per kabupaten kota mayoritas sudah cukup tinggi, walau masih terdapat keberagaman di tiap pulaunya. Masyarakat dapat mengupdate kepatuhan protokol kesehatan di daerahnya masing-masing di https://covid19.go.id/monitoring kepatuhan protokol kesehatan. Kedepannya, diharapkan pemerintah daerah setempat bersama dengan posko-posko yang terbentuk di bawahnya terus meningkatkan kegiatan pencatatan dan pelaporan di berbagai fasilitas publik, khususnya menjelang periode Nataru, agar setiap potensi penularan COVID-19 dapat dicegah secara dini oleh masyarakat. Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari Zubi LKBN Antara, Firna Antara, fitriliputan6.com, dan titinmerdeka.com. Terjadi kenaikan kasus COVID-19 di 126 kabupaten kota. Apakah ada dugaan karena pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah, kegiatan takziah, atau varian baru? Terima kasih pada LKBN Antara liputan6.com dan merdeka.com. Jadi update data yang telah disampaikan Kementerian Kesehatan telah berbasis data yang terkumpul di dashboard Sekolah Aman dan Madrasah Aman yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Agama. Pada prinsipnya, data COVID-19 terhimpun dari sumber yang sama, yaitu data-data di daerah dan diolah sesuai dengan kebutuhan masing-masing kementerian lembaga untuk pengambilan keputusan yang spesifik. Sedangkan temuan terkait klaster takziah merupakan hasil investigasi epidemiologis dari Dinas Kesehatan setempat. Kedepannya, pemerintah pusat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan di masing-masing daerah terus melakukan surveillance baik aktif maupun pasif untuk antisipasi kasus yang lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan media. Dengan demikian konferensi pers berakhir. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.